Selamat malam, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali. Saya Amelia Fitriani, beserta senior saya yang terkasih, Mas Anik HT di sini kembali menyapa Bapak Ibu, sahabat Satu Pena dari Aceh sampai Papua di program Obrolan Hati Pena. Ini adalah episode yang ke-150, artinya sudah 150 minggu dan 150 kali kita menggelar webinar untuk tempat kita bertukar pikiran. Pada episode kali ini ada tema, ada hal yang mau kita elaborasi dan kita obrolkan lebih dalam untuk menambah juga wawasan kita dan kita bisa belajar banyak sebetulnya dari Ubud Writers Festival. Ini merupakan festival literasi yang bisa kita katakan yang terbesar di bukan hanya di Indonesia tentunya, juga di kawasan Asia Tenggara karena pengisi acaranya juga hadir dari ragam negara untuk bertukar pikiran, untuk berbagi cerita mengenai literasi. Dan di episode kali ini nggak main-main, kita langsung ngobrol bareng dengan pendiri dan direktur dari Ubud Writers Festival, ada Janet Deneve. Selamat malam, Bu Janet. Selamat malam. Greetings from Bali. Nah, seru dari Bali. Iya, Kalau iya. layarnya itu karena menggunakan handphone ya, beliau lupa Iya, iya, iya. meletakkan laptopnya di Iya. mana. Iya. Juga hadir Sebentar, bersama sebentar. kita di sini ada Dwi Ermayati atau Mbok Erma dari beliau merupakan ketua Yayasan Mudra Suari Saraswati yang juga Festival Manager Ubud Writers Festival. Malam Mbak Erma. Selamat malam. Selamat malam, Sehat ya? kawan-kawan sekalian. Iya, sehat. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam obrolan kita, kita akan awali dengan sebuah pengantar begitu ya, video pengantar untuk kita sama-sama mempunyai bekal di awal kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, silakan. To me or oh, okay. Yeah. Welcome to Ubud. This is the start of your cultural experience of Ubud, the magic of Ubud. It starts here. The program is action-packed. We like to use venues all over Ubud, make new friends, and remember this 20th anniversary. Menggali minat orang-orang Indonesia maupun di luar Indonesia untuk menikmati dan merayakan sastra. Bagi saya menarik ketika saya mengetahui Ubud Writer Festival itu juga melahirkan event-event di berbagai kota lain. Saya senang sekali mendengarnya, gitu, karena agar semangat literasi itu makin menyebar. Gitu. Saya pikir masih banyak daerah-daerah Indonesia lain yang punya potensi penulis lokal, karya-karya literasi lokal yang harus itu diangkat ke permukaan. Let's hope it continues for 20 more and 20 more after that. There's many literary festivals around the world and I've been to them, but there's something special about this one. The best thing about Ubud Writers and Readers Festival is just being able to walk around and casually, without planning, bump into a Booker Prize winner, arguably the most famous novelist in Indonesia, Adi Lestari, human rights advocates like Andreas Harsono, like Todung Mulya Lubis, and just this incredible array of intellectual stimuli and people from different disciplines. I would like to thank to all of you that you give your time ready to join together in this moment in the closing ceremony of Ubud Writers and Readers Festival. I hope that next year we will meet again in the same moment, in the same time. Oke. Iya,
Itu selintas soal Ubud Writers Festival. Mas Anik, pernah ke sana nggak? Saya belum berkesempatan. Saya hanya sekali datang ke Borobudur Writers and Cultural Festival, tapi belum ke Ubud. Dahsyat sekali ngelihat videonya tadi gitu ya. Ya, Dan saya kira itu memang layak menjadi satu festival yang diperhitungkan ya, karena tema-tema yang diangkat di Indonesia maupun di Asia Tenggara bahkan diperhitungkan di tingkat dunia juga, Mel ya. ya, betul. Menarik. Dan Oke, pada tahun ini akan diselenggarakan tanggal 24 sampai 27 Oktober. So, secure your ticket. I already buy. Oke. Mas dahsyat. Anik nggak tertarik nih ke sana? Pengen sekali-sekali. Ya. Problemnya memang itu dengan fakta literasi di Indonesia yang kita sudah bahas beberapa kali Bu Janet ya. Literasi Indonesia ini jeblok gitu ya. Ada Ubud, ada Borobudur dan lain sebagainya. Tidak juga mengangkat literasi publik secara keseluruhan meskipun festival sastranya luar biasa. Jadi ini jadi keresahan. Dan salah satu sebelum Bu Janet mulai yang membuat saya penasaran ini kan dimulai sebagai respon dari kelesuan Bali pasca bom Bali ya. Tapi kemudian berlanjut menjadi sesuatu yang wah istimewa. Nah itu perlu cerita detail yang menurut saya akan menarik untuk kita bahas malam ini ya Mel ya. Ya, betul. Apalagi tahun ini adalah yang ke-21, which is sudah 21 tahun begitu ya Iya, berlangsung. And I'm sure it not easy begitu untuk ya, mempertahankan legacy hebat besar ini. itu. Kita mau belajar. Kita sebagai teman-teman penulis di sini mau belajar dari Bu Janet dan juga Mbak Erma bagaimana sebetulnya Ubud Writers and Readers, sebetulnya Ubud Writers and Readers Festival ini bisa dibangun sedemikian rupa. Kita langsung aja Mas Ani. Oke, kita kasih background sedikit satu pena itu apa Amel ya Silakan. sebagai ini. Jadi komunitas satu pena adalah komunitas yang isinya penulis Bu Janet. Jadi tidak cuman penulis di dunia sastra tapi di dunia literasi, aktivis literasi secara umum, penulis pemula bahkan gitu ya. Jadi ada beberapa program yang sudah kita juga jalankan untuk mengangkat dunia literasi kita di berbagai generasi sebenarnya. Kita pengennya karena kita juga berangkat dari keresahan dan munculnya satu pena ini giatnya terutama webinar mingguan yang sudah ke hampir 3 tahun lebih ini itu memang dimulai pada zaman pandemi ketika dunia online itu kemudian memberi jawaban kepada kita di tengah kita di rumah saja. Kita tahu juga Ubud Writer and Reader Festival juga sempat libur di masa pandemi ya. Itu menjadi ini background kita dan komunitas Satu Pena ini penulis-penulis yang cukup produktif. Di dalamnya juga banyak tokoh, sastrawan dan profesor yang memang giat di dunia literasi. Gitu Mel. Oke. Ya, oke. Kita nanti akan sambung dengan diskusi, tapi akan menyenangkan kalau kita mendengarkan lebih dulu begitu ya cerita mengenai Ubud Writers and Readers Festival dari Ibu Janet Deneve selaku pendirinya, dan mungkin nanti juga bisa disambung oleh Mbak Erma begitu ya untuk menambahkan. Baru nanti kita sambung dengan diskusi. Silakan Ibu Janet. Silakan. Ya, selamat malam, and maaf saya pakai bahasa Inggris ya. As you know, the festival started because of the Bali bombings, as you mentioned. So the festival has a particular foundation, and it's a festival with a cause. You know, it started because of something that a tragic event that happened in Bali, and it seemed like at the time, for me, literature and words and ideas was a way to help heal during this after this really tragic event. So the Bali bombings was our inspiration. So there's something about a festival that has a foundation like that that's to do with human rights and the human condition that creates a really meaningful event that's meaningful for the community, for the people, for Indonesia in general. So that's the reason we started the festival, as you know.
Yeah. So it start after bombing gitu ya. Yes. So Yeah, what the betul betul. vision and ya bagaimana ininya apa visi ke depannya emang apa yang Bu Janet rencanakan sejak awal? Because literature and writing is a way of healing, right? So because of the bombings, literature for me was the best way to heal the community, to bring people together, the kind of people that think about the world, and to bring the journalists in who really challenge the world. So for the future, we just want to see more young Indonesians reading and writing and developing more of a literary career, or just more reading in general. So the whole idea is also to showcase Indonesians and then also to create a stronger reading culture. Maybe Irma can jelasin ya untuk teman-teman. Boleh Mbak Irma disambung. Ya, karena ada kebutuhan audiens juga, jadi tektokan aja dengan Mbak Irma ya. Ya. Silakan Mbak Irma. Jadi kita. Oh iya, jadi memang kalau dilihat dari sejarahnya gitu, historinya kan Ubud Writers memang lahir dari tragedi gitu ya, bom Bali 1, dan bagaimana akhirnya Ibu Janet dan Pak Ketut, kalau Ibu sering bilang, saya selalu ikut Ibu Janet ke beberapa acara, Ibu selalu bilang pena itu lebih tajam dari pedang gitu. Jadi itu semangat yang sebetulnya membawa Ubud Writers hingga saat ini gitu. Setelah yang awalnya dari tragedi bom Bali 1, kemudian kemarin juga kita diuji sekali lagi dengan COVID gitu. Bagaimana kuatnya literasi, kemudian kuatnya influence teman-teman penulis, jurnalis dan aktivis yang kami datangkan ke Ubud itu mampu sebetulnya membuat sebuah narasi gitu untuk teman-teman lain di luar sana untuk kembali lagi melihat Bali, melihat Ubud gitu, dan pada akhirnya setelah sekian lama kemudian melihat Indonesia juga melalui sastra seperti itu. Semoga cukup menjelaskan ya. Iya. Oke. So, sebetulnya apa yang bikin dia sustain ya si Ubud Writers and Reading Festival ini? Mungkin bisa dielaborasi, maybe you can elaborate more about 20 minutes, 30 minutes begitu ya. After that we can do a Q&A session. Bu Janet dan Bu Erna, so we can maybe more. Ibu first and then I will. Okay, we can jump over. Yeah. So you're asking me about the sustainability of the festival, yeah? Yes. So when we started the festival, because at the time, it seemed like a writers' festival was perfect for Bali as a healing event. I was lucky enough that I was kind of mentored by the Byron Bay Festival in Australia. So, my background is hospitality. So first off, I was lucky that I already had restaurants as venues. I had a hotel. So in order to start the Writers' Festival, it wasn't that difficult because I had all the ingredients at my disposal, and I had the community of Ubud, my Banjar in particular, that was willing to help. So I had all the basic needs to start a festival. And so once we started, I had the venues to start the events, right? And I ran it like a business. You have to run a festival like a business, even if you're a foundation, in order to survive. And I think that's the biggest problem with a lot of festivals, that because we're a yayasan, we're a not-for-profit,
but we have to make money in order to keep running. So we have to be very strict about what we spend. We have to charge for events, etc. So I think part of our success and the fact that we are still alive is because we're very disciplined in the way that we run, and we have to make money to pay the staff, to pay our technical requirements, etc. So that's necessary. And because we're passionate, the whole team is so incredibly passionate about the Ubud Writers and Readers Festival. That's a big ingredient. You have to love it. Like your first child, you know, you're just like totally in love with this project. So yeah, maybe Irma can explain that. Ya, mungkin saya bantu interpret jawaban Ibu secara singkat ya. Jadi pada awalnya memang beliau dimentor oleh Byron Bay Festival saat pertama kali menyelenggarakan URF, dan mungkin di Ubud juga sebetulnya sangat mendukung waktu itu karena venue ada. Beliau memang memiliki sebuah restoran di Ubud yang memang menjadi venue pertama Ubud Writers and Readers Festival. Kemudian waktu itu juga komunitas Ubud sedang bersama-sama gitu ya untuk kembali memulihkan pariwisata Ubud. Jadi tidak hanya Ibu Janet sendiri, dibantu juga sebetulnya oleh kawan-kawan penulis di Bali, komunitas penulis di Bali, kemudian komunitas Banjar yang ada di Ubud juga turut serta membantu festival pertama. Dan pada akhirnya bagaimana bisa bertahan adalah tentu saja hal paling fundamental adalah sustain secara finansial gitu yang dalam gerakan apapun gitu kan. Dan memang festival ini memang kami berdiri sebagai sebuah yayasan non profit seperti itu organisasinya, tapi tidak bisa dipungkiri bagaimanapun juga kita harus paham bagaimana dari kegiatan ini revenue istilahnya secara cash flow, income dan expensesnya itu dia cukup untuk mendanai terselenggaranya kegiatan ini. Dan mungkin yang juga membuat festival ini saya menambahkan sustain gitu ya, karena kami sebisa mungkin mempekerjakan orang secara full time. Kami sadar bahwa untuk mengerjakan sebuah festival, apalagi festival sastra, itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu skill-nya sangat spesifik gitu. Pengetahuan yang dia miliki juga sangat spesifik, networking yang dia miliki sangat spesifik. Jadi kami upayakan siapapun yang terlibat dalam festival ini, mereka dipekerjakan secara full time sehingga mereka memiliki kesempatan gitu untuk perencanaan festival lebih matang. Jadi seperti sekarang misalnya, karena kami hire-nya full time sepanjang tahun, bahkan sebelum tahun ini berakhir kita sudah berencana untuk tahun depan, sudah mulai untuk bagaimana planning tahun depan, kemudian apa yang harus dikerjakan, apa yang harus di-achieve tahun depan, seperti itu. Jadi memang dijalankannya meskipun ini non for profit, dijalankannya seperti sebuah perusahaan seperti itu. Jadi ada yang bertugas memang urusannya cari uang sebanyak-banyaknya, apakah lewat penjualan tiket atau sponsor. Tapi yang juga selalu kita upayakan adalah bagaimana festival ini tetap bisa diakses oleh semua kalangan gitu. Jadi ini kenapa kita yang kami terapkan adalah subsidi silang gitu. Jadi 50% memang kegiatan kami itu adalah bertiket, tapi di luar itu 50% adalah gratis untuk semua orang bisa akses gitu. Dan kami juga bawa program-program ke sekolah untuk mengencourage generasi muda untuk menulis lebih banyak. Kemudian kami juga dari hasil penjualan tiket dan sponsor, kami juga membawa program-program kami ke kota-kota lain. Jadi kami sudah mengunjungi lebih dari 30 kota di Indonesia. Karena kami paham tidak semua memungkinkan untuk hadir ke Ubud. Jadi beberapa daerah kami kunjungi. Tahun ini rencana kami akan berkunjung ke Solo dan Banggai Laut. Jadi
Kami berusaha untuk menjangkau juga teman-teman komunitas di sana, meskipun hanya sebagian kecil program URF yang bisa kami bawa gitu. Kalau biasanya kalau dapat sponsor kita bawa penulis internasional, kalau sponsornya tidak cukup, penulisnya biasanya penulis Indonesia. Begitu kira-kira Mbak Amel. Saya pengen agak mundur dikit ya Mbak Elma ya, Bu Janet ya. Mundur dikit ke awal lagi, itu tahun 2002 itu bom Bali, kemudian 2004 itu sudah mulai gitu ya. Padahal saya juga pernah sedikit riset gitu di Bali. 2004 itu suasananya masih sangat mencekam gitu ya. Saling mencurigai antar masyarakat itu masih kental sekali. Jadi orang itu pariwisata butuh dibangkitkan, tapi setengah penduduk Bali itu juga takut kedatangan orang luar. Jadi membuat itu di tahun 2004 itu saya bayangkan itu masih sangat mencekam. Jadi dari mana muncul keberanian itu gitu deh, sehingga Bali harus dibangkitkan dengan cara mengundang orang luar sebanyak-banyaknya ke Bali. Sebelum kita nanti bicara ke depan. So, How do you find maksudnya, yeah, why how do you find the courage, Bu, in the Yeah. 2004 when because we're it was afraid still of we're afraid of yeah. terrorism, even like on the bom Bali bombing. Well, itu just few days before the festival, right? The second one, 2005. Ya, jadi So, bom Bali kedua itu beberapa hari sebelum festival kedua. yeah, 6 Maybe days Ibu can before. explain it. Apalagi itu gitu kan. Yeah. Okay, bahasa Inggris ya. So I will interpret. Yeah. So when the bombings happened 2002, right? I was in Ubud, obviously, and it was a very severe time for us. It was a very sad time. So I thought about it, like over the months, nobody was here. Like, the sad thing for us is that we rely 100% on tourism. Once upon a time was agriculture, whatever, but Bali now relies on tourism, and that was a pretty shocking thing for me to realize. And so I thought, because I'm in hospitality, my background is hospitality here. And so I thought, how do we survive this? And what can we do that is meaningful for the community, right? And I thought, well, if you want to bring back Westerners to Bali, it has to be the right kind of Westerner, tourist, young chocho, and then and it has to be the right kind of event. So I think Bali was open to people returning, but the right sort of people. And so I thought, what can we do that's suitable for Bali right now? And as Irma said, I always say the pen is mightier than the sword. I thought, okay, we have experienced this really severe act of terrorism, which is a very negative thing. So what can we do to make the community happy and uplift the spirits? How can we make people feel uplifted? And then I thought, okay, well, we need to create a platform to talk about things. I thought it doesn't make sense to have a music festival or even a food festival right now. We're victims and we need to talk about it because it's happening all over the world. And luckily in Bali, it's still a neutral platform where we can talk about global issues. Because, Indonesians and Balinese, they don't really have a strong voice. Yeah, nobody's really listening. So I thought, okay, let's bring in writers, bring in the journalists, the people that stand in the front line, the journalists that continue to be executed for speaking up for what they believe in. Let's bring all those people to Bali and let's start talking. And I believe this is a way to survive this act of terrorism and to reach a whole new level of communication and benefits for the community. So for me, literature
and words were the way for us to heal. And by bringing in famous writers, excuse me, that was another way to kind of move and elevate ourselves beyond that situation. Yeah. Oke. Ya. Mbak Irma, mau nyambung? Ya, mungkin saya rangkum gitu ya apa yang disampaikan Ibu Janet dalam bahasa. Jadi memang pada saat bom Bali 1 terjadi, Ubud sangat sepi. Itu serangan teroris pertama yang dialami Bali. Kemudian karena Bali saat itu memang sangat bergantung pada pariwisata, sangat lesu sekali, sehingga pada saat itu Ibu Janet berpikir bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan komunitas atau menolong komunitas yang ada di Bali ini. Dan jika memang tujuannya adalah untuk kembali membawa turis, kembali membangun kepercayaan turis, maka harus dipilih dengan tepat gitu. Bagaimana cara yang tepat, kemudian juga disasar turis-turis yang sesuai agar mengundang mereka untuk datang ke Bali. Dan waktu itu sepertinya musik festival kurang cocok, baru saja selesai tragedi, kemudian tentu saja food festival juga dirasa kurang tepat, dan akhirnya dipikirkan sebuah platform di mana orang-orang untuk membangun kembali kepercayaan dan membuat kembali orang-orang merasa aman dan nyaman adalah sebuah tempat untuk berdialog, untuk membicarakan isu-isu yang memang sedang terjadi pada masa itu. Dan sehingga lahirlah Ubud Writers and Leaders Festival dengan utamanya waktu itu adalah mengundang jurnalis dan penulis yang Ibu Janet percaya merupakan garda depan gitu ya, dari jurnalis dan penulis ini adalah garda depan untuk menyuarakan, mampu gitu menyuarakan apa yang sedang terjadi di Bali, dan kembali mengundang orang untuk percaya lagi dan menyatakan bahwa Bali aman, seperti itu. Kira-kira Mbak Amel. Ya, menariknya adalah how you convince the foreigner to come to Bali for Ubud Writers Festival in the beginning, begitu ya Bu Janet ya? How did I do that? It's not easy. Because I'm a foreigner. It's easy because I'm from Australia. So, yeah, betul kan? Actually, because when I decided, okay, let's do the Ubud Writers Festival, actually at that time, I was already writing my own book. Excuse me. So I already was about to publish my first book, Fragrant Rice. So I already had a connection to publishers, right? And also, as we mentioned, I was mentored by the Byron Bay Writers Festival. So I was starting to grow a community of support in publishing, in festivals. And so I think that was the benefit or the advantage, because I was Australian, I am Australian. And so my links in Australia became quite strong. So for the first festival, it was quite easy for me to attract Australian writers. Most of them paid their own way to be in the program. And Australians are really big readers, and they love writers' festivals. So I had that advantage. If I were Indonesian, I think it would have been harder. Yeah. So yeah, betul ya. I had a book coming out, and the publisher was Australian, so I had the links to set up the first event, and I was able to invite Australian writers to be in the program. And then because I had Australian writers in the program, I had Australians in the audience that, of course, have the money to pay to be participants. So I had an advantage that I knew, would make us successful. Australians love writers' festivals, so how can you lose in a way? And Australian love Bali too, yeah. They love Bali. Bali is their other home. So
and also because at that time, they were sad for Bali as well, and they could see this as a really positive And effort. they are also the biggest, the number of the victim from Australia also the highest. Yeah, Papua exactly. Bali So, Satu. betul. So Australia was hurting from that as well. We were all kind of in shock. Like, how did this happen? And the way that you heal in those sorts of things is through writing. Everybody writes when they're, when they have those sorts of issues. Not everybody, but anyway, it's a process of healing through literature. Ya, menarik. Ya, menarik sekali, Mel. Karena beliau orang Australia, jadi justru lebih mudah begitu ya untuk. It's easier for me because I'm Western and I have the links, and I was also about to publish my own book. As I said, I was being invited to other writers festivals. So suddenly I was a guest at the Byron Bay Festival. I was invited to the Hong Kong Festival. I was invited to the Melbourne Writers Festival. So I already could see the format of festivals, right? And so I could see how we could also create a great event and make something better than these festivals that I appeared in. So the lucky thing for me is for international festivals, I've been a visitor as a speaker, but I've also been in the audience. So I've seen both sides of festivals. Ya. Jadi itu lebih the art of using privilege in the right place, I think ya. Karena sudah banyak advantage dari Bu Janet, beliau sudah menulis di awal. I mean, it's just easier because I am Australian, and I know that's an advantage. So and our audience, our non-Indonesian audience, is mainly Australian. Ya, karena menarik nih Mas Anik bawa relasi dari luar ke Bali terutama begitu ya. Dan yang juga menarik, Amel, ya, menurut saya ketika saya baca-baca itu juga bagaimana URF ini menentukan tema yang sebenarnya sangat berakal dari local genus gitu ya. Jadi istilah-istilah Bali yang betul-betul Bali kemudian diangkat menjadi tema forum yang sebenarnya internasional gitu ya. Jadi ada dari Murad Sariro, dari kitab-kitab lama Bali, ada tema Memayu Hayuning Bawono. Jadi beberapa tema yang sebenarnya sangat lokal itu kemudian diangkat menjadi tema global, tema internasional. Nah, itu yang luar biasa menurut saya. Itu mestinya gitu ya, ada strategi khusus bagaimana membuat ini juga bukan festival writers tapi juga cultural festival juga gitu loh, membawa sesuatu yang digali dari dalam Bali gitu ya. Itu. That is so true. Well, Irma can jelaskan, but we really are more of a cultural festival. Actually, we're not just a writers' festival. We're like a cultural arts festival. So for us, it's very important to use a local theme, and it's not just a Balinese theme. It's a broader Indonesian theme a lot of the time. So depends on what we feel is happening in the world. Like this year, we felt the Speak the Truth theme is really appropriate, and that's not exactly that's Sanskrit, but it's from the Mahabharata, and which of course is an epic that all Indonesians, it's part of all Indonesians' heritage. So we try and use cultural themes that are actually really relevant for today. But maybe Irma, you can jelaskan lebih sedikit ya. Ya, sebetulnya ya kalau di program kami di festival memang kami bahkan dijuluki sebetulnya sebagai sebuah festival. Ada yang bilang sebuah media luar gitu menyebut kami sebetulnya adalah festival HAM yang dibungkus sastra gitu, karena program-program yang kami diskusikan itu tidak hanya sebatas tentang buku atau sastra semata gitu, kita juga melihat konteks yang lebih luas gitu. Jadi
Kalau saat ini isu yang sedang dekat dengan kita adalah isu lingkungan gitu. Jadi kami juga mendedikasikan program untuk climate dan environment yang memang dibungkus dalam pendekatan seperti festival sastra gitu. Jadi penulis juga kita ajak berdiskusi tentang isu-isu terkini tentang perempuan, kemudian komunitas marginal, hak asasi manusia. Jadi tidak hanya konteks sastra sebagai buku, dan saya rasa itu juga yang menjadi unik bagi URF atau bagi teman-teman yang berkunjung ke URF gitu. Jadi tidak hanya nanti ketemu dengan penulis, tapi juga kita datangkan jurnalis, aktivis, dan tahun ini kami beruntung sekali bisa mendatangkan Maria Ressa, Nobel Prize winner, yang untuk perdamaian ya Bu ya, peace. Yeah. Jadi yang mungkin jarang sekali gitu ya, mungkin tidak ada festival lain di Indonesia yang akan menginvite beliau gitu, mendatangkan beliau ke Indonesia gitu. Jadi kami coba juga untuk menggali sastra secara konteksnya lebih luas lagi gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Iya, menarik Mel. Oke, Bapak Ibu yang ada di ruang virtual ini boleh kalau ada yang mau bertanya, bertukar pikiran, boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Ada komentar sebelum Mas Anik mau bertanya lagi barangkali ya. Sebelum tenggelam nih ada dari Azmiati. Hello Ma'am Janet, how do you do? Nice to meet you. I'm Azmiati, English teacher in SMPN 13 Pekanbaru. I just write one book, 3 anthology book. I'll glad to join the festival. From Pekanbaru, English teacher. Juga ada pertanyaan dari Pak Ahkam Jayadi. Aku tanya aja ya Mas Adik ya, sambil nanti kita sambung. Ada Pak Saifuddin Gani juga raise hand. Nanti Pak Saifuddin Gani saya izin bacakan dulu dari Mas Ahkam Jayadi. Bu Janet, apa mungkin atau bagaimana jika pelaksanaan Ubud Writer Festival dalam situasi spesial dilaksanakan di daerah lain? Is that possibility to help festival like Ubud Festival maybe in Makassar or Tanah Toraja di Selatan, yang juga merupakan tempat pariwisata yang cukup dikenal. Maybe you can answer that question first, Bu Janet. Kan di Makassar ada festival ya, Festival Sastra. Already they have that. Ya, Makassar. Yeah, actually we kind of mentored them as well. So we did work together with them. We're happy to mentor any festival. And the idea, did Bapak suggest we have something in Tanah Toraja? Is that? Ya Bu, event in Tanah Toraja. That would be so cool. That would be amazing. I don't know if they can help us get there, or I mean, we can talk about it, but that would be amazing, because you know what's amazing about Indonesia is, I mean, every community or every island in Indonesia is like a separate country, right? Everybody has their own adat, their own traditions, which means that all these communities have amazing stories. So anywhere that we can go to, we love to connect with the literary communities to encourage writing, you know, thinking about their lives and their culture, etc. Tanah Toraja would be an amazing place to visit. But yeah, we're happy to go anywhere if we can work together and find funding and make it happen. We're happy to mentor any festival. Yeah. So, to be clear, you bukan hanya build the Ubud Writers Festival, but also duplicate on the other place in Indonesia. Yeah, we help them. We mentor them. We give them the basic ideas, how to structure that, or and sometimes their staff become interns at our festival, and then they go and start their own festival. So, yeah. Ya, saya kira nanti Mbak Erma bisa cerita yang rencana 30 kota itu sebenarnya konsepnya itu seperti apa, tapi kita kasih ke Mas Saifuddin dulu, Amel gitu. Boleh, silahkan Mas Saifuddin Gani. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini saya tidak buka kamera karena jaringan kurang bagus. Oke. Ya baik. Baik, selamat malam Ibu Janet. Selamat Pak.
Ya, senang rasanya mendengarkan paparan dari Ibu mengenai Ubud Writers. Secara pribadi, saya mengenal Ubud Writers itu dari berbagai percakapan komunitas sastra, lalu kemudian juga penyelenggara festival dari para sastrawan, para penulis, termasuk dari para peneliti sastra. Eh, itu pertama. Yang kedua, eh, mungkin ingin saya bertanya pada Ibu Janet, bagaimana Ibu melihat seperti apa Ubud Writers memengaruhi eh, dunia sastra Indonesia. Dunia sastra yang sangat beragam atau multikultur yang memiliki kekhasannya masing-masing di setiap wilayah. Dan kita tahu eh, para sastrawan itu dengan latar belakang yang beragam hadir di Ubud Writers, tampil di sana. Seperti apa Ubud Writers itu memengaruhi cipta sastra mereka, kemudian juga terhadap sastra Indonesia secara keseluruhan. Ini menarik karena ketika kita membincangkan Festival Sastra Indonesia, tentunya Ubud Writers selalu ikut diucapkan di sana karena memang Ubud Writers memengaruhi berbagai macam festival sastra di Indonesia. Itu yang saya ingin tanya pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ada begitu banyak sastrawan Indonesia dalam berbagai macam usia, dari berbagai macam kelompok atau komunitas sastra ingin hadir di Ubud Writers. Tetapi memang tidak bisa hadir karena tentunya berbagai macam pertimbangan, baik misalnya karena tidak lolos seleksi atau alasan yang lain. Itu pertanda bahwa begitu banyak sastrawan yang ingin menjadi bagian dari peristiwa sastra di Ubud Writers. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu Janet merespons atau melihat realitas itu semua, bahwa begitu banyak sastrawan ingin hadir di sana. Apa yang Ibu Janet baca dari fenomena itu? Dan ini ada pertanyaan juga sebetulnya untuk Mas Anik yang tadi ada pernyataan yang menarik menurut saya. Beliau sampaikan di awal bahwa ada semacam kelesuan literasi di Indonesia, walaupun diserbu oleh berbagai macam festival literasi atau katakanlah festival sastra di tanah air. Dan pertanyaan saya, bukankah justru dengan kehadiran berbagai macam festival itu, apakah festival literasi, sastra, atau festival seni, justru menunjukkan kesemarakan, kegerahan, bukan kelesuan, yang di dalamnya ada misalnya temu penulis, kemudian penerbitan karya, penerjemahan, dan lahirnya para penulis, kreator seni, kreator festival, serta terbentuknya jejaring seni atau jejaring literasi, baik yang lahir dari berbagai macam festival di berbagai wilayah di tanah air itu, maupun juga langsung atau tidak ya, ikut dikontribusi, didorong oleh Ubud Writers itu sendiri. Yang menurut saya itu indikator adanya kesemarakan, kegairahan, ekosistem yang bagus, yang bukan menunjukkan adanya kelesuan. Itu dari saya. Terima kasih Bu Janet dan Mas Anik. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin Gani. Mas Anik sudah dapat pertanyaan. Mas Anik masih di mute. Ya, padat sekali pertanyaannya itu. Sebenarnya bilangnya 2, tapi isinya banyak, ada 5 itu pertanyaan. Silakan Bu Janet merespon. So the question was, Bapak, how do they become involved in the program? Is that correct? And then the first one was about the impact. The first one, how is the impact of Ubud Writers in literature community in Indonesia? And then the second one, how do you see
Yeah, how do you see the fact that a lot of writers in Indonesia would like to involve in the festival, Yeah, but still have not been no selected. chance? Yeah, Yeah, not selected. yeah. What is your thought about it? What's the our impact? We try our hardest to actually, we have the Emerging Writers Program, so we open up the festival for young writers to be in the program, and we ask them to submit their work, and because we believe that that we need to really cultivate a greater writing community among young people. So we have the Emerging Writers Program, which for me is very exciting. And we publish their work in the anthology. For the other folk that really want to be in the program, maybe that's something we obviously need to spend more time looking at. I think as a festival, we receive many emails and inquiries, and sometimes we're not able to attend to everybody's wishes, but maybe through Satu Pena, that maybe this is a really great platform for us to connect with writers. Yeah, if you're all there, that's certainly easier for us, because it's really interesting to hear your thoughts that there's many people there that would like to be in the program. So yeah, but we'd like to think that we are making a difference to the literary community, to the literary landscape. And I think just by creating a festival, you're sort of creating a platform where if you're encouraging people to read and write, this is, of course, a great thing. And the more we focus on that, surely the more writers we get. But I am interested to hear that so many of you in Satu Pena would like to be a part of the program. You can email me. Yeah, sure. You can drop your email or through Irma. Yeah. Ya, sebetulnya kami sudah mulai jadi kalau dulu mungkin harus email gitu ya, atau harus melalui submisi emerging gitu. Jadi Ya. mulai tahun ini sebetulnya kami membuka platformnya untuk submit karya itu melalui website, maksudnya bukan seleksi emerging. Jadi di website kami itu juga ada form untuk submit untuk siapapun, terbuka di luar sana, entah penulis maupun seniman, penari atau apapun, siapapun yang ingin menunjukkan atau showcase karyanya di festival itu biasanya di awal tahun di website kami akan buka, ada di bagian join in itu nanti ada submisi, jadi untuk siapapun boleh submit, akan tentu saja akan dikurasi dengan kesesuaian tema, kemudian apakah cocok dengan program yang akan kami laksanakan di tahun tersebut. Dan memang submisinya sangat banyak itu yang kami terima, jadi untuk memberikan kesempatan kepada semua orang itu memang butuh waktu gitu ya. Tapi semua kami akomodir dan kami juga sebetulnya berharap gitu mungkin dengan Satu Pena juga membantu kami untuk istilahnya mendeteksi gitu. Kami tentu saja radar kami di Ubud itu terbatas gitu ya, makanya kami juga berjejaring dengan Makassar, berjejaring dengan Flores, dengan kawan-kawan di Padang gitu, untuk membantu kami juga membantu melacak gitu, kira-kira siapa yang harus dibawa ke Ubud. Itu juga kami gencar lakukan, dan salah satu menyambung tadi melalui satelit event, itu juga salah satu cara kami untuk menjangkau teman-teman di daerah, untuk paling tidak tahu dulu gitu ada Ubud Writers Festival, dan kalau ingin terkoneksi adalah caranya bagaimana gitu. Jadi itu yang gencar kami sosialisasikan. Dan kebetulan tadi menanggapi juga untuk yang Tanah Toraja, kami sangat terbuka jika ada kesempatan gitu ya untuk membawa program ke Tanah Toraja. Tentu saja kalau dari kami semua program kami ke daerah itu tergantung dana sponsor. Jadi
kami juga terbuka kalau seandainya ada mungkin kawan-kawan di sini pemerintah daerahnya memungkinkan gitu ya untuk membantu terselenggaranya Ubud Writers di daerah masing-masing, itu kami sangat terbuka juga. Salah satu yang pernah kami lakukan itu adalah pagar alam. Jadi Dinas Pendidikan Pagar Alam itu yang membantu kami untuk membawa seorang penulis dari Amerika untuk hadir di Pagar Alam. Jadi sebelum ini kami bahkan tidak tahu ada daerah bernama Pagar Alam gitu Pak. Jadi Dinas Pendidikannya yang reach out, yang mengontak kami, dan mereka dengan senang hati gitu membantu kami untuk memfasilitasi kami di sana sehingga kami bisa membawa penulis internasionalnya ke sana, kemudian bertemu dengan teman-teman komunitas sastra di sana gitu. Dan akhirnya kemudian terjalin komunikasi gitu. Jadi kami harapkan di daerah lain juga bisa terjadi hal yang sama. Kami bisa menjangkau lebih banyak kota melalui satelit event gitu. Jadi satelit event itu atas nama Ubud Writers juga? Betul Pak, atas nama Ubud Writers. Dan itu tadi, jadi kalau kami pun menyelenggarakan ini kan atas dana sponsor. Jadi karena waktu di Pagar Alam kebetulan selain dari Dinas Pagar Alamnya, kami juga didukung oleh Kedutaan Amerika Serikat. Jadi mereka yang juga membantu untuk mendatangkan penulis dari US untuk dihadirkan di Pagar Alam gitu. Jadi kalau di Tanah Toraja barangkali nanti berkenan juga, barangkali bisa pemerintah setempat juga kami approach untuk pendanaan. Kami akan sangat terbuka gitu, dan bisa juga nanti dari pendanaan lainnya gitu, karena tentu saja kita butuh dana ya untuk dari Ubud memboyong orang dari Ubud ke daerah-daerah seperti itu Pak. Interesting. So, jadi bukan hanya di Ubud Writer Festival di bulan Oktober aja ya, berarti the whole Yeah. year you have Betul. this event. Ya, dan sebetulnya kalau ke daerah juga misi kami yang lain adalah seperti Ibu Janet bilang tadi, adalah mentorship. Kami berharap setelah kami berkunjung ke sana, teman-teman komunitas di sana juga bisa melahirkan entah festival atau mungkin kegiatan yang lain yang lebih reguler gitu. Jadi teman-teman Makassar Writers juga tahun ini akan mengirimkan volunteer mereka untuk ikut di URF sebagai panitia. Jadi mereka juga kami juga terbuka untuk program-program seperti itu. Jadi barangkali nanti di daerah lain misalnya ada ide untuk bikin festival gitu, mau belajar dulu ke Ubud pada saat Ubud Writers berlangsung, itu juga kami terbuka untuk program seperti itu, Pak. Oke, saya pengen sedikit underline sebelum kita ke Bang Fauzi. Jadi ada harapan personal feedback dari Bu Janet soal literasi Indonesia dengan berbagai ragamnya tadi itu sebenarnya udah 21 kali Ubud Writers misalnya. Itu sebenarnya dalam sudut pandang Bu Janet itu sejauh mana sih literasi atau dunia sastra Indonesia? How big atau how great sastra Indonesia gitu? The question is, how great is the sastra Indonesia? Yeah. Yeah. Actually, the sastra is great, but I guess as a Westerner, there's maybe not enough translation for people like me to read. So I always think that's our job as a festival, to showcase our writers, Indonesian writers at the festival, but also how to find a way to translate their work. But I think there's a lot of great writers. But I guess if they want international success, the work needs to be translated well into English. But I think there's plenty of great writers. But I guess if you're looking for global recognition, there needs to be more really high level
translations. Can you add to that, Irma? Boleh diulang lagi pertanyaannya, mohon maaf. Itu tadi kan ada satu pertanyaan yang pengen Bu Janet tuh melihat setelah 21 ini, apakah kebaca itu sastra Indonesia dengan keragamannya itu apakah terbaca melalui Ubud Writer Festival gitu. Ya, Instead of menganggap Ubud Festival sebagai festival HAM itu, ya. writingnya itu seperti apa gitu. Oh ya. Mungkin iya ya. Apa namanya? Kalau saya kan baru bergabung sejak 2013, jadi Ibu mungkin sudah lama. Kalau saya mungkin mengamati dari 10 tahun belakangan gitu, Pak. Kami cukup apa namanya? Takjub gitu ya dengan terutama dengan program emerging gitu. Ini yang selalu kami tegaskan kemanapun kami pergi gitu, bahwa program penulis emerging URF ini adalah bagian penting dari festival gitu. Ini merupakan bagi kami ini merupakan wujud bagaimana URF memelihara ekosistem sastra di Indonesia dengan melalui seleksi emerging ini. Kami hitung tahun lalu itu, per tahun lalu 2023 itu total sudah ada 184 alumni penulis emerging. Dan kami juga tahun ini kami sedang mulai lacak gitu, bagaimana konsistensi mereka di sastra Indonesia. Jadi kami bangga pada angkatan 2015 sebetulnya, Pak. Jadi ada banyak sekali nama-nama yang masih konsisten hingga saat ini, termasuk salah satunya itu Norman Erickson Pasaribu. Jadi Norman lahir dari emerging 2015, dan kami bangga sekali ketika dia masuk shortlist Booker Prize. Is it Booker Prize, Bu? It's the International Booker Prize. So there's two Booker Prizes. One's the Booker Prize in English, and the other one's the International Booker Prize, which is work that has been translated into English. Ya, jadi Booker Prize itu kan salah satu penghargaan bergengsi gitu di dunia sastra, dan kami melihat nama Norman di sana itu suatu kebanggaan juga bagi kami karena Norman menjadi bagian dari emerging, dan itu yang sedang kami galakkan juga sekarang. Jadi seleksi emerging tidak hanya sekedar mereka mensubmit karya lalu dikurasi lalu didatangkan ke Ubud. Kami tidak hanya ingin berhenti di sana seperti itu, Pak. Jadi mulai dari tahun lalu emerging yang lolos ke Ubud itu kami berikan bekal, kami berikan lokakarya untuk pengembangan skill, upgrade untuk kepenulisan, kemudian public speaking. Tahun ini kami juga bekerja sama dengan beberapa festival untuk jadi emerging yang terpilih ke Ubud tidak hanya akan datang di Ubud, tapi juga hadir di festival lain. Jadi kemarin mereka datang di Idea Fest. Kami mendapatkan satu sesi di Idea Fest dan kami hadirkan penulis emerging yang terpilih. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Emerging Writers Australia untuk pertukaran penulis emerging gitu. Jadi kami rasa melalui skema emerging ini kami percaya ini mampu untuk menstimulasi teman-teman di seluruh Indonesia itu untuk terus berkarya gitu, karena dengan begitu mereka bisa submit karya, kemudian ada kesempatan mereka lolos dan nanti dijembatani untuk muncul di berbagai festival baik di Indonesia maupun di luar. Harapannya sih seperti itu, Pak, dan semoga ini bisa bertahan gitu programnya. Kalau bukan Ubud Writers mungkin nanti ada yang lain gitu yang bisa melanjutkan tongkat estafet ini gitu. Iya, keren banget itu. Nah, programnya emerging emerging program begitu ya? Sub program ya, atau memang semuanya seleksi lewat emerging itu? Betul. Kalau untuk penulis emerging memang ada seleksinya, mereka harus submit karya, akan dikurasi oleh kurator yang kita panitia tidak ikut campur sebetulnya. Kuratornya independen. Biasanya kuratornya adalah penulis-penulis yang sudah senior. Tahun ini itu Dewi Lestari,
Faisal Odang dan Juli Sastrawan kuratornya. Jadi memang panitia juga tidak ikut campur untuk urusan pemilihan penulis emerging ini. Menarik. Pembibitannya melalui emerging itu ya. Betul. Jadi akhirnya yaitu Norman tahun ini hadir sebagai sudah established gitu, sudah punya penerbit sendiri, bahkan karyanya sudah ditranslate gitu. Oke. Kita ke Mas Fauzi Onishi. Ya, Amel. Iya, beliau adalah budayawan yang fokus ke Betawi ya, tapi lama tinggal di Bali if I'm not mistaken. Halo Mas Fauzi, Abang Fauzi, silahkan. Ya, Silakan halo. Bang Fauzi. Ya, Selamat malam, malam. Ibu Malam, Pak. Janet, khususnya dengan Mbok Erma, dengan saya Fauzi Onisi. Keluarga besar saya kebetulan di Bali, jadi saya tumbuh di Bali ya. Kalau boleh ada satu penyesalan yang saya ungkap sekarang adalah saat saya meninggalkan Bali pasca reformasi dan kemudian terjadi bom Bali, di mana sampai hari ini pun itu masih pengaruhnya, traumanya dan dinamikanya masih melekat di kami. Dan saat saya di Jakarta, tiba-tiba tahun 2004 muncul satu festival yang tidak hanya festival yang menjadi melting pot aktualisasi para penulis yang menjanjikan, tapi juga festival budaya ya. Jadi terima kasih sudah menjadi wadah untuk healing Bali, Bu Janet, Mbok Erma dan tim ya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan saya, tapi sebelumnya mungkin saya ingat kalau nggak salah ada buku The Foot of My Island ya dari Ibu Janet kalau nggak salah ya. Jadi itu terngiang tadi ya mudah-mudahan ada semacam The Sastra of My Archipelago gitu. Tadi kan ada yang nyebutkan tentang sastra ya. Dulu ada buku manuskrip kuno judulnya Bibliotheca Javanica dan Bibliotheca Insulindia. Itu manuskrip kuno sekali, kira-kira abad 18, mungkin di masa Junghut ya, seorang peneliti yang dari Jerman yang digunakan oleh Belanda. Kemudian mungkin pernah dengar Thomas Horsfield, seorang geolog dan botanis dari Amerika yang bertemu seorang dari Australia tapi asalnya Perancis ya, Leseno de la Tour kalau nggak salah itu. Jadi mudah-mudahan itu mungkin bisa menolong ternyata sastra kita. Tapi tadi seperti Bu Janet bilang memang perlu para filolog menerjemahkannya sehingga bisa diartikulasikan lebih jauh mungkin nanti lewat Ubud Writers. Pertanyaan saya ada beberapa. Salah satunya begini Bu Janet. Saya lihat menarik ya tema-tema yang diangkat dari festival Ubud Writer Festival ini. Ya. Nah, salah satu yang saya penasaran itu bagaimana mitigasi atau mengatasi polemik misalnya waktu tahun 2015. Oh ya, back in my bag itu masih ada di belakang punggung saya ada tas dari Festival Ubud. Nah itu misalnya 2015 itu kan kalau nggak salah ngangkat rekonsiliasi dan tentu itu menarik dan itu niscaya bagi kita itu tentang gimana tragedi yang menimpa kita soal PKI dan bagaimana progresnya itu pasti itu proses tuh mengangkat tema itu tidak mudah dan melibatkan banyak orang. Progresnya bagi saya ada progresnya tentu sekarang ya. Kita bisa artikulasikan dan sebagainya dan mudah-mudahan menuju walaupun masih ada dinamikanya tapi thank you. Terus yang selanjutnya saya ingat juga tahun 2018 itu soal kesetaraan gender bagaimana progresnya ya itu menarik ya Bung Anik ya itu ya tema-tema yang diangkat tuh. Kemudian salah satu yang menarik lagi itu 2019 karena saya menulis tentang 2019 itu gini, saya ingat di Australia, saya lupa ada di tulisan saya kebetulan soal COVID ya. Australia ada satu lembaga, saya lupa menyebutkan daripada salah, yang memprediksi bahwa
ya hanya soal waktu bahwa akan ada pandemi lagi selain pandemi flu Spanyol ya. Dan itu terbukti dan menarik waktu tahun 2019 itu kalau nggak salah ya dikoreksi Mbak Erma kalau salah temanya kalau nggak salah karma ya. Ya, karma Ya 2019. kalau ada tema kalau karma, ya. bahasa anak Jakarta Ya. gile tuh yang diangkat karma dan kita muncul COVID gitu ya. Ya. Kurang lebih itu. Kemudian satu lagi bagaimana mengkurasi satu tempat baru, destinasi baru untuk Writer Festival. Misalnya saya kebetulan tinggal di antara Jakarta dan Bekasi. Ini ada kota patriot yang apa namanya cukup menarik, punya sejarah yang panjang walaupun terlupakan. Jadi tentu dan ada beberapa karya sastra yang menggunakan istilah Bekasi dan sebagainya. Jadi saya bayangkan kalau ada Patriot Writer Festival semacam itu ya. Bekasi itu daerah toponimi tertua Ibu Janet yang ada di Indonesia dari kata Candrabaga dan Bagasasi. Kebetulan tahun ini kalau nggak salah itu juga apa namanya bernuansa India ya kalau nggak salah temanya. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya terima kasih satu lagi Ibu Nel. Saya ingat Putra Ngurah Rai sebelum meninggal yaitu anak agung Alit Yude yang kebetulan beliau mempercayakan saya di bidang heritage dan budayanya waktu mengelola satu resort di Banyuwangi dan Bali yang karena COVID masih tertunda dan beliau meninggal kebetulan. Nah, waktu itu saya ingat waktu beliau tanya ke saya, gimana untuk voicing lingkungan. Saya dengar Fauzi pernah ngadain acara sepanjang Pantai Kuta di luar, di mana para seniman waktu itu, pelukis khususnya, ilustrator yang mereka kesulitan untuk dapatkan uang. Terus saya bilang, oke, saat ini tentu kita harus ada yang kita lakukan kan. Saya dari Jakarta pulang ke Bali, dan saya lihat teman-teman terus mereka by commission rata-rata. Oke, gimana kalau meningkatkan levelnya? Saya bilang nggak cuman bekerja berseni rupa hanya by commission, tapi juga tunjukkan karyanya. Nanti kalau di Bali kita kan inspirasi di Bali, proses berkarya di Bali itu the best ya. Tapi rata-rata diaktualisasikannya di Jakarta. Jakarta untuk seni kan masih jadi pintu gerbangnya gimana seni dikurasi. Jadi kita adakan acara yang judulnya Art Voicing. Nah, lalu beliau putra dari Ngurah Rai ini menanyakan, kita mau voicing tentang lingkungan alam apa segala macam. Terus saya bilang, kita punya di sini aset Bali dan suaranya global yaitu Ubud Writer Festival. Saya berharap itu bisa kita gunakan dan setahu saya memang Ubud Writer Festival juga mengangkat tentang tema-tema itu. Kurang lebih itu Ibu Janet, Mbak Erma. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Fauzi. Saya juga ikut penasaran tadi sebenarnya bagaimana tema sesensitif komunisme atau PKI itu bisa diangkat dalam Ubud Writers. How to deal with that sensitive issues. Am I answering that? Yeah, we had a lot of experience about sensitive issues. we going through a lot of trouble because of Sensitive issues, yeah. Yeah. 70, 65, yeah. Yeah. Kita seperti anak nakal yang melanggar peraturan di sekolah waktu itu. Tapi we learned from that we just, the way we write our program, we don't give too much information, yeah. So we still discuss all issues, but just in the program we play a bit of a game and we just make it not so clear sometimes what we're talking about. If we know it's a sensitive issue, we just main-main sedikit. Ya, itu belajar dari 2015. Kami berusaha tidak judul-judul program yang kami buat itu tidak kontroversial gitu. Jadi di framing sedemikian rupa sehingga masih halus, santun gitu. Tapi pada dasarnya sebetulnya konteks apa yang didiskusikan di diskusinya itu bisa sangat tajam untuk topik-topik tertentu gitu. Itu belajar juga dari tahun 2015.
eh, kami ada beberapa sesi yang memang waktu itu kami belum tahu ya. Jadi 2015 itu adalah apa lesson learn-nya. Jadi kami belajar dari kejadian 2015. Waktu itu kami memang juga dari pemahaman kami sebagai panitia, kami tidak tahu bahwa isu itu masih sangat sensitif di negara kita gitu. Jadi waktu itu ada beberapa sesi yang memang judulnya 1965 gitu. Yeah. Dan yang kemudian menjadi concern dari untuk perizinan dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata pada akhirnya yang menjadi sorotan hanya yang ada tulisan 65-nya gitu. Padahal ada sesi lain Yeah, juga ya. betul. Yeah. Karena judulnya lebih halus gitu, tidak terdeteksi gitu bahwa itu membicarakan hal yang sama gitu. Jadi saya rasa itu bagaimana cara untuk memitigasi ya. Jadi tidak menghindari clickbait gitu sebenarnya. Padahal Menghindari konteksnya sama ya, kontroversi. Mas Iya, Ajeng. padahal konteksnya sama. Pada akhirnya juga semua membicarakan 65 sih pada tahun Yeah, 2015 yeah, lucu ya. gitu. Yeah. Begitu kira-kira. Kemudian ada banyak sih sebenarnya pertanyaannya ya. Ibu, how is the progress with gender equality, Bu? We always We have very good yeah. gender equality. Yeah, I think we're very aware of creating a really diverse program, and we're always interested in gender equality. All of these issues we pay a lot of attention to. So I think it's a very diverse program. Do you want to add anything, Irma? I think it's really a good program. Yeah, it's very very topical. Jadi kalau untuk program-program kita, kalau Ubud Writers juga kita merasa kita sebagai sebuah platform yang netral gitu, Bang Fauzi. Jadi kami mengakomodir, oke, siapapun boleh bersuara tentang apapun di festival ini gitu. Jadi tidak hanya dari satu pihak, kanan kiri atau hitam putih gitu. Kami hadirkan dari kedua bahkan seluruh pihak gitu untuk mendiskusikan isu dari sehingga pada akhirnya kita bisa mampu melihat dari banyak perspektif gitu. Kalau untuk kesetaraan gender, apa yang kami lakukan selama ini di festival adalah kami sebisa mungkin mengupayakan representasi laki-laki perempuan itu equal gitu di masing-masing panel gitu. Tidak berat sebelah, semua mendapatkan tempatnya dan semua bisa bersuara gitu. Kemudian mungkin ini menyambung ya, yang tentang silakan. karma itu bagaimana Mas? 2019 pertanyaannya tadi seperti apa? Yang 2019 karma lalu pandemi. Iya, kebetulan setelah 2015, jadi beberapa diskusikan ngalor ngidul di Jakarta. Gila, setelah Ubud Writers ngangkat karma, tiba-tiba kita kena karma nih, ada COVID. Kena karmanya gitu ya. Nah, jangan-jangan COVID itu muncul karena tema karma diangkat gitu. Iya, betul. Sebenarnya waktu kami juga punya teori konspirasi sih di panitia, Mas. Jadi waktu 2017 itu temanya origin. Waktu itu artwork kami gambarnya gunung berwarna merah. Waktu itu gunung meletus, jadi dan waktu itu gunung meletus gitu. Iya Bu, jadi di tema yang sama kami menghadapi Gunung Agung meletus. Jadi waktu itu kayak wah ini mesti hati-hati nih. Iya betul. Temanya gitu. Cuman ya itu hanya ini ya mungkin hanya kebetulan. Iya ingat karena di Karangasem keluarga saya juga terdampak. Iya. Itu saat itu tema kami yaitu ada perempuan dengan rerajahan, teknik rerajahan itu gambar sosok perempuan, kemudian di belakangnya itu gunung berwarna merah. Ya memang bukan gunung meletus tapi oh my God, rupa. That's so true. Yeah. So ada teori konspirasinya sendiri ya. Kalau dicocok logikan mungkin bisa-bisa saja ya dicocok logikan. Kemudian ada pertanyaan juga tentang bagaimana memunculkan destinasi baru seperti itu ya Bang ya? Iya betul. Mengkurasi tempat mengkurasinya bagaimana kota itu layak sebelum atau itu tidak. Mbak Irma, jadi proses merumuskan tema itu prosesnya seperti apa gitu?
Ibu Janet mungkin ini. Saya selalu cuman menerima sudah jadi. Mbak Ani. Apa? How you create decide choose the theme, Bu? The theme. Yes. But yeah, now my husband chooses the theme. Suami saya yang pilih tema ya. Dulu kan saya, and then after that I'm like, aduh, I'm already exhausted my brain. So now we ask my husband because he has a PhD in philosophy and he is a very deep thinker and he's very wise, and he likes to get inspiration from Bali, from Indonesia, from old texts, and he always thinks about the current situation in the world and what can we take from Indonesia's heritage to inspire each festival like that. Okay. Itu soal, maybe you have a special ritual for the theme. No, I just said to my husband, we need a theme, okay? Can you please decide? Kadang-kadang juga disesuaikan dengan konteks gitu. Misal kita pengen lebih ke tentang apa gitu, ada isu kayak tahun ini kan memang cocok sekali speak the truth gitu kan, karena di mana-mana sedang kampanye politik gitu. Jadi politik, ya kemudian Pak Ketut suami Ibu yang menentukan apa nih kira-kira, karena kami juga ingin tema-tema itu berasalnya dari entah mungkin kearifan lokal Indonesia atau sastra tradisional kita gitu. Agar lebih dikenal juga that's his job. Iya. Tugas suami saya. How about the new place? How you curate? Apa? How you curate or decide a destiny, a place as a destiny or a venue for the festival gitu ya, Bang Fauzi ya? Kurang itu. The venue-nya. Every venue has to have what we call the wow factor. So every venue has to be really spectacular. And because I have been to many Western festivals and the venues are really boring. So I always think in Ubud we have exceptional, fantastic venues. So I only choose places that have a fantastic view or a very beautiful space because I want to showcase the beauty of Bali as well. And just create a really dramatic, exciting experience. Every venue is amazing. So if it's like that, you just have this amazing feeling about the festival that makes you want to come back like that. Mungkin menambahkan juga Bang, kalau apa yang kami yang seperti kemarin juga teman-teman di Jambi mengundang kami untuk ke Jambi karena mereka akan membuat Malay Writers Festival yang sepertinya sudah mulai berkegiatan tahun ini gitu ya. Dan waktu Ibu Janet berkunjung ke sana, satu hal yang Ibu jelaskan juga kepada dinas, kalau tidak salah dinas pariwisata apa kebudayaan waktu itu yang kami temui, hal pertama untuk membuat atau mengundang orang datang ke daerah kita, misalnya melalui festival sastra, itu adalah fasilitas gitu. Jadi waktu itu yang kami highlight juga di Jambi, apakah hotelnya sudah cukup gitu. Karena untuk mendatangkan, terutama waktu itu visinya teman-teman di Jambi adalah untuk mendatangkan audiens dan penulis internasional juga ke Jambi gitu. Tapi kembali kita lihat apakah secara infrastruktur sudah bisa wilayah tersebut untuk dikunjungi oleh turis internasional maupun speaker penulis internasional gitu. Jumlah ketersediaan kamar seperti itu juga mungkin ini teknis ya jadinya ya. Kalau secara konteks program, saya yakin teman-teman komunitas di daerah itu sudah jago urusan kurasi program dan lain sebagainya. Tapi untuk teknis penting juga untuk infrastruktur, akomodasi, kemudian seperti yang Ibu bilang tadi,
kalau di Ubud kita selalu memilih tempat-tempat yang Ubud banget gitu Mas. Jadi itu yang membedakan kami dengan festival di kota-kota lain yang mungkin diselenggarakannya di sebuah gedung atau auditorium gitu ya. Yang Juliet. panggungnya sama gitu. Cuman kalau di Ubud ini kami selalu berusaha bagaimana kalau orang datang ke sesinya itu tahu oh ini di Ubud gitu. Jadi kalau di Bekasi mungkin kalau ada ikonik landmark kota atau misalnya kalau di Jambi itu kan ada candi gitu itu sangat menarik sekali gitu. Mungkin festivalnya di candinya aja gitu daripada di auditorium hotelnya gitu. Saya rasa memperkenalkan landmark-landmark daerah masing-masing untuk dijadikan venue bisa menjadi salah satu opsi gitu. Jadi kami juga tidak pernah takut untuk bereksperimen gitu. Jadinya memang kayak wah ntar kalau hujan gimana ya gitu. Tapi nggak apa-apa gitu karena jadinya unik dan tidak bisa ditemukan di daerah lain. Itu yang membuat kita berbeda seperti itu Bang Fauzi. So meng-highlight vibes-nya ya, vibes Ubud banget. Betul, kalau daerah mungkin kalau di Bekasi apa vibe-nya gitu, apakah mungkin ada gedung tua gitu kan, kalau Jakarta kan misalnya kayak kota tuanya bisa sebetulnya di-highlight gitu. Atau saya rasa di kota-kota lain punya charm-nya masing-masing gitu, punya kecantikan masing-masing yang bisa kita perkenalkan melalui penyelenggaraan festival di venue-venue tersebut. Ya, gambaran sedikit misalnya soal toponimi Bekasi itu kan kita punya sungai namanya Candrabaga ya dari prasasti tertua yang kita punya di Jawa setelah Kutai, beda hanya beberapa puluh tahun ya, hanya 3 dekade bedanya. Itu tadinya kebetulan saya di sponsor saya itu di Rujat Sasirta waktu sebelum COVID ya, saya katakan kita bisa bikin acara kalau kita bisa robah Sungai Citarum dan Sungai Kali Bekasi sekarang istilahnya atau Sungai Candrabaga yang sungai itu ada di India sampai sekarang ada dan di sini ada kembarannya ibaratnya dengan 2 anak sungai itu menjadi sungai terbersih di Indonesia saya bilang kayak itu jokan saya karena secara fisiografi potensinya masih ada artinya ini saya bicara bahwa masih ada beberapa titik potensial di Jakarta maupun di Bekasi tetapi kita punya PR yang besar dan masukan tadi tentu akan kita bisa pikirkan dan elaborasi. Thank you banget Mbak Irma. Betul. Saya kira meskipun itu agak teknis tapi itu jadi sesuatu yang harus kita pikirkan betul. Landmark yang bisa dijual gitu ya, yang genuine, yang khas gitu ya. Itu sesuatu gitu ya. Tapi mumpung bicara teknis Mbak Irma ada yang nanya itu untuk festival yang tahun ini sebenarnya prosesnya udah selesai tinggal pelaksanaan atau gimana itu? Proses seleksi atau ini? Ya, kalau untuk program itu seharusnya idealnya sudah selesai ya, Mas Anik. Secara global sudah selesai. Jadi kami saat ini sudah pembicara itu sudah dapat jadwalnya masing-masing. Mereka sekarang sudah mulai mengurus untuk kedatangan ke Ubud gitu. Kami mulai alokasikan mereka menginap di mana gitu. Jadi sekarang sudah proses untuk eksekusinya. Jadi terakhir itu kami program kami selesaikan di akhir Agustus. Jadi itu kadang kenapa beberapa teman-teman itu kadang suka telat gitu. Baru ngeh ada festival itu bulan Agustus, baru kontak kami di bulan Agustus gitu. Jadi kayak oh bisa ikut nggak gitu. Di bulan Agustus itu kami udah hancar-hancar untuk menutup program sebetulnya gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik itu idealnya kontak kami di awal tahun gitu. Jadi kami proses kurasi programnya itu berlangsung dari awal tahun sampai bulan Juni kurang lebih. Bulan Juli sudah mulai formulasi program. Agustus ditutup. Jadi kami mulai publikasi program dan bulan Oktober ini sudah mulai ke logistik dan produksi gitu, Mas. Jadi yang masih terbuka apa? Sekedar untuk datang menghadiri, buy tiket gitu ya? Betul, kalau untuk sekarang untuk pembeli tiket masih bisa sampai nanti hari H dan nanti untuk seleksi emerging itu sudah kami akan buka di bulan Desember biasanya. Jadi November laporan gitu kami butuh 1 bulan untuk meringkas semuanya. Desember kita sudah mulai lagi untuk tahun depan gitu, Mas. Panjang ya prosesnya ya. Iya. Iya.
kami sering dapat pertanyaan, kalian kerjaannya ngapain setahun gitu. Ya itu kerjaannya ngurusi ini setahun. Oke. Ya. Biasanya ini aku penasaran, pengunjungnya tuh berapa sih rata-rata dari tahun ke tahun itu, yang peserta yang hadir? Kurang lebih kalau dihitung dari head count di masing-masing program itu ya ada kurang lebih 15.000 sampai 20.000 Mbak, karena kami terselenggaranya kan tidak hanya di satu venue, tidak hanya di venue utama kami, tapi ada di 30 venue. Tahun ini kita ada di 30 venue berbeda, termasuk juga universitas di Denpasar, tempat-tempat sekretariat komunitas yang ada di sekitar Ubud dan sekitarnya seperti itu. Oh, wah itu besar banget itu ya, betul. Besar. Programnya berapa Ya nggak Mbak? mungkin 200. setahun nganggur itu memang prosesnya itu jalan terus. Ya. Iya prosesnya jalan terus. Kita belum rampungkan, tapi kurang lebih ada 200 program nanti di 4 hari berlangsungnya festival itu. Gitu. Jadi Mbak 200. Amel nanti tolong dicek daily schedule, harus sudah ditandai mau datang ke yang mana gitu, Mbak. Karena at the same time ada beberapa program begitu ya. Betul. Nanti harus dipilih bentrok banyak yang bentrok nanti programnya pasti. Ya. Oke. Ibu Janet, apakah Anda pernah di awal itu pernah berpikir akan sebesar ini? Well, actually, when I started the festival, I knew it would be successful. I thought we have all the right ingredients, so we can't fail. Pasti sukses, yeah. I already imagined that because I thought we have a good place, good people, interesting country, good weather, good food. How can you not succeed? So I felt it was something that would be successful. Yeah. Karena punya ingredient yang tepat, sesuai. Ya, saya kira Bu Janet ini lebih Indonesia daripada kita ya, Mel. Kayaknya karena keras kepala juga sih salah satu resep. Jadi waktu 2020 ibu bilang keep going aja gitu, kayak padahal 2020 tuh kita mau gimana ya, 2020 kayak udah nggak boleh traveling gitu kan. Cuman ya mungkin persisten, itu yang saya lihat juga, kenapa festival masih bertahan sampai sekarang gitu, persistennya Ibu Janet ya. Jadi waktu 2020 tuh saat tim kayak nggak tahu deh kita gimana ya, bisa nggak ya gitu. Cuman Ibu bilang kayaknya oke kita online gitu, kayak tapi waktu itu kita juga belum tahu Zoom, nggak tahu cara streaming, nggak tahu gitu. Jadi kita punya waktu 3 bulan untuk belajar bagaimana caranya mengoperasikan segalanya gitu. Tapi saya rasa kuncinya salah satunya juga adalah keras kepala. Stubborn ya Bu. Tapi sukses. Tapi sukses yang akhirnya sukses gitu. Yang 22 ya. Betul. It's really good. It's really good. Yeah, the second one not as successful, but the first one really successful. Yeah. Ya, saya rasa itu kenapa bisa bertahan sampai 21 tahun itu kuncinya itu juga, kayak ayo tetap jalan aja gitu. Going ya, no matter what. Keep going, apapun yang terjadi tetap jalan gitu. Never give up. Never give up. Satu aspek yang belum terlalu dielaborate, international campaign. Bagaimana meyakinkan dunia literasi internasional bahwa acara ini itu layak dihadiri oleh mereka atau layak diperhitungkan. How to state it? Like as in, I mean, to make an impact on the international literary world. I mean, we bring in writers from the rest of the world. Is that what you mean? Like how we doing like a campaign or marketing for international audience and I'm not sure if we
really do an international campaign. I mean, our campaign is to the writers, so we invite all the leading writers that we can, international. So, word of mouth. So we just hope, by inviting international writers that our audience grows. I mean, we still don't really target international attendees. I don't know, we just look at more of an organic growth, I suppose, and just hope that through some sort of, media, like if international magazines or newspapers cover us, that it will attract an international audience. We're working with Service 95 this year, which is a very exciting global platform. I think we just always look at collaborations too. So we have international writers and then look at collaborations and just hope that it filters through the world. But we do often get written up in newspapers or The Guardian, those kind of global publications, I guess. Does that make sense? Ya, mungkin menambahi juga dari Ibu Janet itu sebetulnya penulis-penulis internasional yang dihadirkan di Ubud Writers secara sendirinya juga akan mengundang fans-fans mereka gitu, pembaca-pembaca mereka untuk hadir ke Ubud, paling tidak mungkin yang di Asia Tenggara gitu ya, karena yang itu kenapa kami berusaha juga menghadirkan penulis dari belahan dunia lain, misalnya dari Inggris gitu. Kita hadirkan di sini, paling tidak nanti orang-orang se-Asia Tenggara atau Australia, oh dia ada di Bali, ya udah dekat gitu datang ke Ubud gitu. Dan juga tahun ini kami mulai melirik juga pentingnya influencer buku baik di Instagram, TikTok, YouTube. Itu ternyata mereka punya influence yang sangat besar untuk terutama pembaca-pembaca muda gitu. Jadi tahun ini kami secara khusus berkolaborasi dengan Service 95 yang merupakan book club dari Dua Lipa. Mereka sangat besar followernya di seluruh dunia gitu. Jadi berkolaborasi dengan platform-platform seperti itu membuat kami membantu kami untuk terlihat juga di global gitu, bahwa oh ya ternyata ada festival di Ubud gitu. Kami tidak tahu apakah ini akan berimpact langsung kepada pengunjung di festival karena juga ini kolaborasi baru yang kami jajaki, tapi ya muncul di berbagai media di internasional. Itu salah satu cara untuk membuat orang paling tidak tahu dulu ada festival di Ubud seperti itu, Pak. Seru. Tapi secara spesifik nggak pernah membuat tidak pernah membuat campaign khusus berarti ya Mbak Erna ya untuk di internasional ya? Tidak terlalu sih, kami betul-betul mengandalkan kolaborasi. Kadang media Australia mungkin tertarik untuk meliput, kita mendapatkan satu editorial atau misalnya liputan di koran gitu. Tapi kalau secara khusus memang kita belum menjangkau itu ya, khusus untuk campaign internasional itu belum. Oke, ada Abang John di sini, Raisen. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Abang John. Ya, saya sorry baru mengikutinya. Jadi pertanyaan ini mungkin sudah dibahas tadi karena saya telat. Jadi saya ingin bertanya lagi hal-hal yang saya kepo aja gitu ya, pengen tahu ya. Yang pertama adalah apa sih bedanya festival Ubud Festival ini dengan misalnya festival sejenis ya di luar negeri yang pernah ada. Yang kedua, apakah orang-orang yang pernah mengikuti festival ini dihimpun dalam satu organisasi, lalu ada alumninya lah ya yang berkegiatan lagi gitu ya untuk kaitannya dengan Ubud Festival ini. Nah, barusan yang ketiga, teman saya itu barusan bilang, dia udah pulang aja barusan, seru nih Festival Ubud ini gitu ya.
Tapi keseruannya seperti apa dia nggak sempat cerita, keburu pulang. Nah, saya ingin bertanya di sini ya, seperti apa sih keseruannya gitu ya. Nah, yang keempat, saya ingin bertanya tentang ke depan ya. Pertama, apakah orang yang sudah mengikuti festival ini kemudian tahun berikutnya pengen ikut lagi, tahun depannya berikut lagi, karena ada perbedaan-perbedaan acara atau apa gitu ya. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Pak Is it for John. me? Yeah. I forget the questions. Festival and others writing festival in the world. Like What us. makes you- What make us different than the What other makes us different? festival? I think because actually our program is very strong and quite unique. We really think about the writers and different issues, and I think we're probably the most creative festival. The special events that we do, they're really different, and we choose, as I said before, really fantastic venues, and it feels quite intimate, even if it's a big festival. But often some of the events are a bit kind of small and cozy. But I think our program is so incredibly solid that really we think about it. Other festivals, they often just have, the famous writers just talking about their book. They don't really always combine sessions like we do. And that's, I think, and we love to do that. It's what gives us joy. I can't remember what the other questions were. The one about, as we know with writers, we don't, well, with international writers anyway, generally they don't appear more than, once every 3 years they are able to appear. Does that make sense? So they can't appear every year because there's too many writers. So we have a criteria that they appear once and then they wait another 2 years, whatever, or 3, and then they can appear again. Because again, there's a lot of writers out there and we want to give everyone an opportunity. I'm not sure what the other questions were, I forget. I think the last Can- the last question is what is the interesting part of Ubud Writers? What is the most interesting part of Ubud Writers? Yeah, I think it's just, I think it's the variety, yeah. I think it's the strength of the program and the speakers, because we just bring together like this jigsaw puzzle of really unusual speakers. And then at night time, we have really exceptional entertainment. So, yeah, I think it's just the strength of the program. Ya, mungkin saya ingin sedikit Ya. menjual juga program Ya. tahun ini ke Ya. teman-teman sekalian. Jadi kalau dibilang tadi bahwa programnya cukup unik gitu, membedakan kami dengan festival lain. Yes. Saya rasa yang menarik dari festival tahun ini adalah kami ada beberapa program lucu gitu ya, yang mungkin akan menggelitik bagi teman-teman. Kok ada program kayak gitu di festival sastra gitu. Yang pertama itu ada bird watching. Jadi Iya. kita akan jalan-jalan nyari burung di Bukit Campuan Ubud gitu. Kita akan mendatangkan seorang pakar burung dari Australia gitu, yang memang beliau menerbitkan buku tentang burung-burung, salah satu bukunya burung tentang burung yang ada di Australia, dan kali ini dia akan di Ubud itu akan mengajak pengunjung festival untuk nyari ada burung apa aja nih di Ubud gitu. Pagi-pagi bangun jam 6 buat nyariin burung gitu. Nah itu jadi satu edisional sentuhan yang menarik mungkin ya, di luar sesi-sesi serius yang jalan dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore gitu. Kemudian yang menarik juga, kami tahun ini mendatangkan seorang monk, biksu dari Jepang.
yang akan mengajarkan tentang mindfulness, dan salah satu kegiatannya adalah nanti beliau akan mengajak kita nyapu di area festival gitu. Jadi dia kayak entah nanti akan ada yang join atau tidak, tapi beliau akan membersihkan venue festival gitu. Karena itu salah satu praktis mindfulness yang dilakukan gitu. Jadi nanti mulai dari, dan saya baru tahu juga bahwa beliau juga akan spesifik memilih sapu yang akan digunakan gitu ya. Jadi Sapu Bali ya. iya, jadi kami nanti panitia akan mencari sapu gitu, sapu yang akan dipakai untuk membersihkan venue festival gitu. Jadi mungkin tentu saja ada porsi besar gitu ya untuk mendiskusikan literatur, mendiskusikan sastra, ada workshop menulis gitu. Tapi kami juga menyisipkan hal-hal seperti ini sebagai pemanis gitulah istilahnya, sebagai final touch dari festival ini sehingga lebih menarik gitu untuk pengunjung seperti itu. Unik kombinasinya ya. Ya, sebenarnya Ibu Janet berminat untuk bikin ini forest bathing ya Bu ya. Forest bathing. I still haven't got that off the sayangnya ground. kita belum bisa mewujudkan tahun ini gitu. Tapi forest Next bathing year. salah satu ide gitu. We'll definitely find that next year. I did find someone in the end, but I forgot to include her. Yeah, I think in Jogja she does forest bathing, but but there's lots of people now writing about the healing properties of trees. You know, spending time in the forest to take on the healing benefits of nature. Yeah. Okay. Okay. The mindfulness. Mindfulness. Yeah. Yeah. Detox. Saya penasaran sama satu tema yang saya baca-baca belum di highlight ya dalam beberapa festival, yaitu justru resiliensi penulis ya. Jadi problem penulis kita sekarang ini kan mereka tidak bisa hidup dengan menulis. It's the real problem of writer. Tapi di Ubud Writer itu tidak nampak itu menjadi sesuatu yang penting gitu loh. How is it? Resilient penulis ya. How can you explain that again? The question. So I think we've been discussing about this, Ibu. Like in Indonesia, you cannot work full time as a writer. Yes, it's true. Yes, true. It's not not even a job. Like true. You cannot live. You cannot pay the bill by being. Betul. How we respond to this issue in the festival? Yeah, that's a good point. I don't know if we talk about that in the festival. I remember when I went to a session many years ago with Isabel Allende, and she said it took her 5 books. She had to publish 5 books before she could give up her day job. And I think in Indonesia, of course, it's very difficult. So I don't know what the solution is. I think, people have to have other jobs or other ways of making money, like workshops or, I'm not sure the solution, Ya, ini mungkin karena ini konteksnya sangat luas ya. Ada di ekosistem ini tuh kan banyak sekali sebetulnya yang menjadikan sebuah buku itu ada gitu. Jadi mungkin kalau yang kami pelajari juga yang kami ini juga sering kita diskusikan Bang di internal gitu, bagaimana sebenarnya bedanya kenapa kok buku-buku di Indonesia itu mohon maaf ya belum kayak misalnya kayak penulis-penulis luar gitu belum mampu semendunia itu gitu. Saya rasa salah satu alasannya adalah ini gitu, karena penulis kita tidak ada yang full time, tidak ada yang bisa mengandalkan bukunya untuk kita tidak usah, maksudnya yang bisa hanya segelintir itu mungkin Eka Kurniawan, Leila Chudori gitu yang bukunya sudah terjual sekian juta kopi gitu ya. Tapi untuk mereka-mereka yang baru mulai ini akan sulit, sehingga bagaimana ya jadi buah mau melahirkan
karya berkualitas tapi harus part time gitu, harus kerja yang lain. Jadi agak ini juga masih menjadi dilema kita bagaimana ekosistem ini bisa bekerja lebih baik lagi gitu. Do people in Indonesia feel that if their work is published in English, maybe they can survive? Maybe that makes more money for them? Is that? Not too much, I think. Wider market probably. Because like in the West, writers have many opportunities to make money, right? And they also can apply for different writing courses, like Iowa. I think in Indonesia you can also apply to go to the Iowa writing course. So there's in the West there's ways to make extra money as a writer or to create work that perhaps will sell better. This is for me something I think about because if you want a book that sells well in the West, a lot of these writers, especially in America, go to these writing courses, again, like Iowa, and they just always produce very successful books because it's almost like they have a bit of a recipe to write. And sometimes I feel like that with Indonesians, that they don't have the clues to make the book that will become a big seller. You know what I mean? I think there's ways to do it. Yeah. Tidak banyak, mungkin ada, tapi belum banyak penerbit yang berani memberikan deposit di awal gitu, karena itu Mic-nya Mbak. Tidak banyak penerbit yang mau memberikan deposit di awal kepada penulis gitu, misalnya kayak dikasih dulu deposit, silahkan tulis bukunya gitu. Jadi itu saya rasa kalau di luar kan DP the writers in advance ya Bu ya. Yeah. So they can focus writing the book gitu. Jadi ini juga masih PR kita bersama ya, bagaimana membangun ekosistem ini agar lebih bisa mensejahterakan penulis gitu. Agar salah satu mimpi kami juga Ibu Janet sering share ke saya gitu, bagaimana kita bisa melihat karya-karya penulis Indonesia ada di jajaran. Kalau ke toko buku di luar negeri itu kita bisa ngelihat karya mereka juga berjejer di sana bersama penulis internasional lain gitu. Itu juga mimpi kami. Ya kita berharap bersama ekosistemnya masih bisa kita bangun bersama dengan lebih baik sehingga teman-teman penulis ini bisa full time gitu, semua menjadi penulis gitu. It's very difficult. Gimana think globally itu masih jadi kita butuh energi banyak penulis-penulis Indonesia untuk think globally, act locally begitu ya. Karena kita punya banyak sekali aset, punya banyak sekali cerita yang menarik gitu, yang bisa dibagikan sebetulnya gitu. Hanya saja mungkin kita kan tidak bisa berjalan sendiri ya, butuh dukungan penerbit, kemudian bisa jadi juga dukungan pemerintah gitu, untuk bagaimana melalui buku karya sastra kita bisa juga mengenalkan budaya Indonesia ke luar gitu. Karena kan Korea berhasil, kenapa kita tidak gitu? Korea berhasil mengkontaminasi kita dengan K-pop, K-drama gitu. Kenapa tidak Indonesia gitu? Dengan kan kita punya banyak sekali kisah dongeng, cerita rakyat, kemudian tradisi-tradisi yang bisa kita bagikan. But remember during COVID we did set up, we did collaborate with Iowa, and then we had Cynthia Oka doing a workshop for the emerging writers. I think those kind of things are very beneficial for Indonesians if they want work published in the West in order to sell more copies or whatever. Workshops. They have to write what the West market wants. Absolutely. Yeah, absolutely. And places like Iowa teach you how to write the way the readers want to read. Sometimes I will read a book, especially by American authors, and I know by reading the book, I know they've been to Iowa
and most of the time those books are very, very successful. So sometimes if you want to sell a lot of books in the West, there's a bit of a recipe, Yeah. They have like they have like a successful book has to have, I think it's 3 factors. Do they teach this in Indonesia? There has to be there has to be a love triangle. There has to be a journey, some sort of process of learning. I can't remember what the other one was. Paulo Coelho also talked about this, that in a book you have to have these 3 aspects. I can't remember what the third one was, but I just found that very interesting, that actually in order to write a bestseller in a way that's going to help pay your bills, you need to think about these things, because it's good to write, but actually at the same time you should think about how to survive too, Yeah. And Without self-development book is always sell well. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Yeah. Ya, itu maksudnya salah satu yang marketnya besar gitu ya, self-development book yang dikemas dalam bentuk apapun itu selalu laris. Yeah. And I suppose too, in terms of selling work now, you have to have a very strong social media social media presence. You have to find your own creative way of promoting your work, and again, that will help you sell more books. Yeah, social media kan bisa. Betul, bisa bantu untuk. Yeah, it's like free advertising. Dan kita melakukan usaha-usaha ya melalui Ubud Festival. Ya, ada tema-tema itu juga di sekarang ya, how to make a book bestseller. Harusnya sesinya nih, how to make a international bestseller with Janet. Yeah. I think we have something similar, but it would be good to have a forum just with Indonesian writers to, like we're having now, to hear what issues or what concerns, what challenges. That's very good to know that. Oke. Ya, menarik. Amel, masih tersisa ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu dari Bang Fauzi juga tadi soal bagaimana dengan support pemerintah nasional atau Denpasar di Ubud Writer ini? Irma can answer that. Iya, jadi sebetulnya semenjak ada Dana Indonesiana, saya sebut merek, saya rasa mungkin teman-teman di sini juga beberapa penerima Dana Indonesiana gitu. Saya rasa ini program pemerintah yang saya harap akan tetap berlanjut gitu, karena kami di festival merasakan sekali bagaimana dampaknya kehadiran pemerintah gitu ya, membantu kami untuk survive gitu. Karena memang saya yakin festival manapun itu butuh istilahnya tulang punggung gitu untuk menyokong keberadaan festivalnya. Jadi ketika pemerintah hadir mengulurkan tangan melalui program apapun, dan kebetulan memang ada Dana Indonesiana ini, kita sangat terbantu dan sangat merasa pemerintah ikut serta gitu dalam memelihara ekosistem ini gitu. Dan saya juga melihat banyaknya teman-teman juga bukan hanya di Ubud Writers gitu. Kalau di Ubud sendiri banyak art space jadi aktif gitu melalui kegiatan pendanaan program Dana Indonesiana ini gitu. Jadi saya rasa pemerintah sukses gitu ya melalui program ini, dan saya berharap ini tetap berlanjut dan lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari dana abadi ini gitu. Itu sih Bang Fauzi. Oke, Amel, saya kira masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya berharap Mbak Irma dan Bu Janet sempat membaca di kolom chat sebagai titipan gitu ya. Tapi kita sudah jam 9 tepat, dan ini capaian luar biasa karena Bu Janet tadi merasa bahwa 1 jam cukuplah ya. Kita berhasil menyeret Bu Janet sampai 2 jam. Thank you so much Ibu Janet. Tapi sebelum ditutup, barangkali Mas Anik closing statement ya. Ya. Apa nih kira-kira pemantiknya Mas Anik pertanyaannya?
Oke, silakan. Ada satu pertanyaan yang saya kira memantik. Mungkinkah Indonesia meraih Nobel Sastra? Bu Janet, silakan. Mungkin, Yeah. mungkin. Kami masih optimis, right, Bu? We're gonna win the I Nobel know. Prize. I still think it's a disgrace and a tragedy that Pramudia never received the Nobel Prize. And it kind of, because he didn't receive that, made me a bit suspicious about the prize anyway. I mean, it's obviously political, but it's an absolute disgrace. So I still wish that they would give it to him posthumously, post-death, whatever. Of anybody, he should have that. So I guess anybody else, they just have to create a body of work that's profound, Eka Kurniawan has that possibility. His work's already translated into many languages, and he's still quite a prolific writer. So I would hope an Indonesian can receive that, but I don't know. From what I see, it's still mainly Eastern Europeans and Europeans that win it, So this has to change. So let's just hope. Let's hope somebody from Indonesia receives that. Yeah. Oke. Let's create maybe. Oke, Bu Irma, silakan. Dukung bersama. Ya, kami sebetulnya itu juga jadi diskusi kami selalu gitu ya, kayak kapan nih always we talk Indonesia about Nobel that. Prize. Always we talk about that. Yeah. 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 Kita tidak kehilangan, belum kehilangan harapan, maksudnya Oke. masih, Oke. apalagi dengan lahirnya penulis-penulis muda sekarang yang mereka berjejaring gitu dengan sosial media, bisa reach out ke network Yeah. luar dengan mungkin lebih bagus gitu daripada 20-30 tahun terakhir gitu kan. Jadi saya rasa mungkin ini kesempatan juga untuk Indonesia lebih dilihat oleh dunia sekarang gitu. Yeah. Oke, Amel. menarik, Okay. obrolan menarik. So jangan lupa Iya, secure seru your ticket, buy sekali. the ticket di Ubud Writers Festival. Yes. Karena still available ya. Ya, masih Mbak. Ya, kita sama-sama Yeah. support dunia literasi di tanah air dari ragam-ragam kegiatan yang diselenggarakan begitu ya. Salah satunya adalah Ubud Writers Festival. Ibu Janet Deneve, thank you so much atas waktunya. Yes. Mbak Dewi. Thank you so much. Thank you. Terima Terima kasih banyak. kasih atas Yeah. kesempatannya. We hope to chat again. So yeah. Iya, Okay. mungkin tahun Menarik depan ya. sekali malam ini, Amel. Yeah. Kita Kita bisa punya apa di minggu depan, Mel? Minggu depan kita ada obrolan lagi tapi dengan kreator era AI mengenai aku agak lupa judulnya. Mohon maaf. Ya, kita juga ada saksikan juga di Kamis minggu depan dengan obrolan di kreator era AI bekerja sama dengan Satu Pena, dan mungkin ke depan Ubud Writer Festival bekerja sama juga dengan Satu Pena. Yeah, bisa. Ya, banyak hal yang bisa kita Yes. jalani begitu ya dengan Ibu Ya. Janet Deneve dan juga Ibu Ya. Erna dan kawan-kawan sekalian. Akhir Ya. kata, thank you so much. Selamat istirahat. Thank you juga. Terima Okay. kasih banyak. Malam. Yeah. Yeah. Bye. Dan salam Satu Pena, salam literasi. Selamat malam. Yeah.